Nangun Satkerti Loke Bali. Usaha Gubernur Bali Wayan Koster melobi pemerintah pusat agar memprioritaskan ketersediaan vaksin di Bali mulai membuahkan hasil. Hal tersebut terbukti dengan diamankannya sebanyak 700.000 lebih dosis per Rabu 24 Maret 2021. Gubernur Koster menyampaikan, melihat jumlah dosis kemarin, dengan hitungan 2 kali vaksin maka rata-rata sudah sekitar 350.000 penduduk yang sudah akan divaksin dalam waktu dekat ini. Menurutnya, untuk mencapai kekebalan kelompok herd immunity, setidaknya 70% atau sekitar 3 juta penduduk Bali harus divaksin. Untuk mencapai 70% itu, Bali harus mengekebut vaksinasi massal, dan ini berarti membutuhkan sekitar 6 juta dosis vaksin. Lebih lanjut, Gubernur Koster menjelaskan, untuk mendapatkan dosis vaksin sebanyak itu tidaklah mudah. Jumlah vaksin yang masih terbatas serta menjadi rebutan 216 negara yang terpapar COVID-19 membuat semua negara harus berusaha keras melobi WHO agar mendapatkan vaksin. Saat ini hanya 40 negara yang baru mendapatkan vaksin. Gubernur Koster menyebut bahwa dirinya selama ini terus melobi ke pusat untuk membuka penerbangan internasional. Pihaknya sudah terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk pembukaan penerbangan internasional. Namun jumlah kasus harian yang masih cukup banyak di Bali masih menjadi kendala. Ia menyebut jika Pemprov Bali tidak pernah menutup penerbangan internasional. Namun hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa hal ini merupakan juga diterapkan oleh ke-216 negara yang terpapar COVID-19. Bahkan jumlah negara Eropa juga melakukan pengetatan peraturan perjalanan bagi warganya. Gubernur Koster berharap melalui kegiatan vaksinasi massal oleh pemangku kepentingan juga mempercepat pemulihan perekonomian di Bali. Sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali nunas diceyang widi manda jagat Bali gemari. Usai menggelar Zoom meeting terkait rancangan anyar untuk pemulihan ekonomi di Bali, rombongan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves melanjutkan acara di Taman Budaya Arda Chandra Art Center untuk melihat pameran dan mengadakan gala dinner. Rombongan yang hadir adalah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Duta Besar Asing, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati. Luhut melihat pameran dan membeli beberapa kain tenun asli Bali, yakni kain tenun endek. Setelah mengelilingi pameran, ia serta rombongannya bersiap melakukan gala dinner sembari disuguhkan pentasan tari Bali. Dalam pidatonya, Wayan Koster menegaskan prestasi Bali di bidang pariwisata sebelum pandemi sangat membanggakan. Akibat pandemi, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat tidak bergeraknya industri pariwisata di Bali. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan juga disebut satu persatu. Tidak lupa juga ia menyampaikan harapan yang besar dari kunjungan yang dilakukan oleh Menko Marves dan Duta Besar Asing kali ini. Elinga Nangun Satkerti Loke Bali, bola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Wisata Bali, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Pemerintah Indonesia memperlakukan kebijakan melarang sementara orang asing berkunjung ke wilayah negara Indonesia sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020. Semua negara yang menjadi sumber wisatawan ke Bali juga memperlakukan kebijakan melarang warganya ke luar negeri, sehingga masih berlangsung sampai saat ini.
Lumpuhnya pariwisata telah menghentikan aktivitas usaha hotel, restoran, dan pelaku usaha pendukung pariwisata. Bahkan banyak perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan pegawainya. Akibatnya sangat serius. Sudah sangat terlihat dampak pada tahun 2020 ini. Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu pada triwulan 1 kontraksi naik sebesar. Dengan mengantongi berbagai upaya yang telah digelontorkan Gubernur Bali, tentunya ada harapan sebuah perubahan untuk memulihkan perekonomian di Bali setelah ditimpa pandemi COVID-19. Keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan pemulihan ekonomi Bali sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Diharapkan ini momen indah menuju Bali yang lebih baik ke depannya. Seusai pencanangan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, ketiga wilayah yaitu Ubud, Sanur, dan Nusa Dua ditetapkan sebagai wilayah zona hijau. Rencananya, Bali akan dibuka lebih awal sebagai daerah tujuan wisata domestik dan mancanegara yang aman dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ketiga wilayah ini diprioritaskan mendapat vaksinasi. Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Bupati Badung Nyoman Giri Praste, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra turun secara langsung melaksanakan peninjauan ke lapangan di Wantilan Jimbaran dan Hotel Ayana guna memastikan suksesnya program vaksinasi massal tersebut sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi Bali melalui sektor pariwisata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan vaksinasi ini harus selesai bulan Juni sehingga kawasan pariwisata di Nusa Dua bisa dibuka akhir Juni atau awal Juli. Jadi kalau targetnya kita pertengahan Juni sudah semua suntik yang kedua, pertengahan April harus selesai. Karena kan pertengahan April itu kan 8 minggu. Karena target kita itu bulan Juni selesai semua yang Nusa Dua ini kita selatan sehingga bisa dibuka wisatawan mancanegara rencananya bulan akhir Juni atau awal Juni. Bupati Badung Nyoman Giri Praste mengatakan target vaksin yang dilaksanakan di kawasan Nusa Dua ditargetkan vaksin tahap kedua selesai sebelum bulan Juni, maka dipastikan di Kabupaten Badung vaksinasi akan selesai tepat pada waktunya dan menyebut dibukanya kembali pariwisata dan diharapkan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, masyarakat Badung harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Target pertengahan bulan April ini selesai, tahap kedua kita sudah selesai sebelum bulan Juni. Maka kami pastikan di Kabupaten Badung ini sudah selesai semua. Dan kita akan menyambut bersama-sama kesiapan kita berkenaan dengan sektor pariwisata. Dukungan penuh dari negara, provinsi, kami betul-betul menyampaikan ucap terima kasih. Dan itulah maka seluruh masyarakat dimanapun berada, khusus masyarakat Badung, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra mengatakan antara TNI dan Polri akan menyertakan vaksinator dalam kegiatan vaksinasi di Badung untuk mempercepat dalam melaksanakan vaksinasi. Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan Kramo dan bumi Bali sesuai
sesuai dengan prinsip Antara TNI dan Polri, vaksinator kita akan kita sertakan juga dalam kegiatan vaksinasi di Badung untuk mempercepat jadi perlu vaksinator yang banyak sehingga masyarakat yang divaksinasi akan lebih banyak lagi. terarah dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik. Kadis Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. Inyoman Gunarte menambahkan untuk vaksinasi di Wantilan Jimbaran sasaran per hari maksimal 1.000 vaksin dan di Hotel Ayana juga 1.000 per hari. Yang mendapat vaksinasi di Wantilan Jimbaran yaitu masyarakat dan WNA yang sudah lama tinggal di Bali, dan di Hotel Ayana sendiri yang mendapat vaksinasi yaitu karyawan Hotel Ayana dan masyarakat di lingkungan sekitar Hotel Ayana. Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Pergub nomor 12 tahun 2021 yang mengatur tentang sistem perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI Kramo Bali. Pergub yang di-launching di Benua Cruise Terminal Pelabuhan Benua ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan sistem perlindungan bagi PMI Kramo Bali sebagai implementasi visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan wilayah, yakni satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Sebanyak 22.000 PMI Kramo Bali telah berkontribusi besar dalam peningkatan pembangunan daerah. Namun keberadaan PMI Kramo Bali belum terdata dengan baik serta belum mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah Provinsi Bali, sehingga Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur Pergub Bali nomor 12 tahun 2021 tentang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Kramo Bali. Ruang lingkup Pergub ini meliputi perlindungan PMI Kramo Bali sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, serta hak dan kewajiban PMI Kramo Bali. Peraturan Gubernur ini bertujuan menjamin perlindungan PMI Kramo Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja, meningkatkan kompetensi pekerja migran Kramo Bali, menertibkan pendataan PMI Kramo Bali, mengetahui keberadaan PMI Kramo Bali, dan memudahkan akses komunikasi serta pelayanan antara PMI Kramo Bali dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi pelindungan PMI Kramo Bali sebelum bekerja, pelindungan PMI Kramo Bali selama bekerja, pelindungan PMI Kramo Bali setelah bekerja, pelindungan keluarga PMI Kramo Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan, dan pendaftaran PMI Kramo Bali, serta melibatkan peran aktif masyarakat. Pelindungan PMI Kramo Bali sebelum bekerja antara lain meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, program jaminan sosial PMI Kramo Bali, pendampingan hukum, fasilitasi dana penguatan modal, fasilitasi peningkatan kompetensi kerja PMI Kramo Bali. Pelindungan sebelum bekerja dilaksanakan oleh dinas melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta instansi terkait. Sosialisasi dan diseminasi informasi meliputi pemahaman dan pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, Guna menyelenggarakan tata kelola perlindungan PMI Kramo Bali, pemerintah Provinsi Bali membangun Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, untuk melakukan pendataan PMI Kramo Bali dan juga sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah Provinsi Bali melalui laman https://sisnaker.baliprof.go.id.
Melalui Sisnaker ini, PMI Kramo Bali melaksanakan pendaftaran dengan mengunggah KTP, kartu keluarga, sertifikat kompetensi kerja, sertifikat ijazah keterampilan, ijazah pendidikan formal, perjanjian kerja, paspor, dan dokumen lainnya. PMI Kramo Bali yang sudah mendaftarkan diri akan diberikan kartu identitas PMI Kramo Bali. Selain itu, guna meningkatkan kualitas dan tambahan kompetensi PMI Kramo Bali, pemerintah Provinsi Bali akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.